Migrasi maksimum kepiting terjadi pada malam hari pada saat air pasang. Kebanyakan kepiting memanjat akar mangrove dan pohon untuk mencari makan. Pada saat siang hari, waktu pasang terendah, kebanyakan kepiting tinggal di dalam lubang untuk berlindung dari serangan burung dan predator lainnya. Di antara kepiting-kepiting yang kita ketahui adalah kepiting pertapa, kepiting porselen, kepiting boxer, dan kepiting serdadu. Salah satu kepiting yang unik adalah jenis kepiting porselen. Tergolong kepiting yang imut karena kepiting ini mempunyai ukuran 1 hingga 2 cm. Salah satu ciri khas unik dari kepiting porselen ini adalah sifatnya yang suka sekali bersembunyi di balik anemon. Ada lagi kepiting boxer atau boxer crab. Dari namanya saja sudah bisa dikenali kepiting yang satu ini adalah si kepiting petinju. Ya, disebut si petinju karena kepiting ini memang terlihat seperti sedang bertanding tinju. Capit yang berbentuk sarung tinju ini adalah sebenarnya anemon laut. Sama seperti kepiting porselen, kepiting ini juga tergolong kepiting imut yang berukuran seujung kuku orang dewasa. Kalau yang bergerombol ini, kepiting yang mau bertarung di medan perang. Karena hidupnya yang suka sekali bergerombol, kepiting ini disebut kepiting serdadu. Biasanya kepiting serdadu hidup di pasir-pasir pinggir pantai. Mereka keluar dari persembunyiannya untuk mencari makan ketika air sedang surut. Ada jenis kepiting pertapa atau yang biasa kita sebut kelomang. Mereka umumnya berasal dari iklim tropis. Kelomang mempunyai kepribadian tersendiri dan karakteristik yang unik. Kepiting pertapa di alam liar adalah omnivora, yang berarti mereka pemakan segala. Mereka mengais makanan apapun yang mereka dapat temukan untuk bertahan hidup. Nah, berikut beberapa hewan yang masuk dalam kategori hewan kepiting. Yuyu adalah sejenis kepiting air tawar yang namanya diambil dari bahasa Jawa. Ketam air tawar ini ada banyak jenisnya dan bisa kita dapati di sungai-sungai, danau atau persawahan, termasuk di parit-parit dan tanah bencah di sekitarnya. Yuyu lebih suka berada di dalam air dan jarang terlihat keluar dari habitat air tawarnya. Tempurung punggung yuyu umumnya berwarna kecoklatan, kehitaman, hingga ungu gelap. Beberapa jenis yuyu merupakan hama bagi petani karena membuat lubang-lubang sarang di pematang sawah dan tepi saluran irigasi dan membocorkan air yang dibutuhkan untuk mengairi sawah. Selain sebagai hama, yuyu juga sering dimanfaatkan para petani sebagai umpan untuk meracun tikus di sawah. Bahkan ada jenis yuyu yang dikoleksi dan digemari untuk kepiting hias, yaitu yuyu capit merah yang berukuran lebih kecil dari yuyu capit kuning. Berikut yang termasuk dalam bangsa kepiting adalah kelomang. Kelomang juga biasa dikenal dengan umang-umang atau pongpongan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan hermit crab. Sebagian besar dari 1.100 spesies memiliki perut asimetris yang bersembunyi dalam cangkang siput laut yang telah kosong yang dibawa-bawa olehnya. Di Indonesia, kelomang dapat dengan mudah ditemui dan menjadi konsumsi bagi beberapa masyarakat. Berdasarkan penelitian, kelomang memiliki 10 kaki. Sepasang kaki depannya selalu berbentuk capit yang berfungsi untuk memegang atau menyerang mangsanya. Kaki kedua dan ketiganya berfungsi sebagai organ untuk bergerak. Kaki keempat dan kaki kelima mengecil dan ujungnya juga berbentuk capit kecil. Saat bermetamorfosis, larva kelomang berubah menjadi bentuk yang lebih besar dan mencari cangkang keong yang kosong untuk digunakan sebagai tempat tinggalnya. Kelomang hidup di perairan tropis, subtropis maupun dingin di darat sampai di laut dalam. Kelomang merupakan hewan yang unik karena memiliki beberapa tingkah laku yang berbeda-beda saat mereka saling bertemu satu sama lain. Ada 3 macam tingkah laku sosial kelomang jika bertemu, yaitu mereka akan saling mengabaikan, kawin, atau berkelahi. Biasanya kelomang akan berkelahi untuk memperebutkan cangkang yang lebih baik. Jika ada cangkang milik kelomang lain yang lebih bagus, kelomang akan berusaha untuk merebut dan memilikinya. Tak heran, cangkang yang dimiliki kelomang memang tidak ada yang sama dan banyak jenisnya. Hal inilah yang membuat kelomang termasuk hewan yang banyak diminati untuk dikoleksi. Kelomang air memiliki 600 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Sedangkan kelomang darat terdiri dari 12 spesies dan 8 diantaranya terdapat di perairan Indonesia dan tersebar dari ujung Sumatera hingga ke Papua. Kelomang-kelomang yang masih hidup di perairan Indonesia antara lain kelomang ungu, kelomang stroberi, kelomang coklat, serta kelomang keriput. Kelomang stroberi adalah salah satu kelomang yang dianggap paling cantik dan disukai karena warna tubuhnya yang memang bermotif seperti stroberi. Bagi Anda, para pecinta kelomang, tidak sulit memelihara hewan yang satu ini. Kelomang tergolong pemakan segala atau omnivora.
mulai dari dedaunan, buah-buahan, sampai bangkai atau kotoran hewan. Yang harus diperhatikan dalam memelihara kelomang ini adalah tempat hidupnya, terdiri dari pasir pantai yang dilengkapi dengan batu karang serta kolam berendam. Selain itu, harus disediakan beberapa cangkang karena kelomang sangat senang berganti cangkang. Kegunaan cangkang bagi kelomang ini adalah untuk menutupi bagian perutnya. Dengan pemeliharaan yang benar, usia kelomang dapat mencapai 30 tahun. Sayangnya, eksploitasi besar-besaran, abrasi, serta bencana alam membuat habitat sejumlah spesies kelomang menjadi terganggu.